Bab 936. Warrior yang kehilangan akal sehat. Warrior yang sekarang bisa dikatakan sudah tidak memiliki akal sehat. Niat membunuh bisa memengaruhi orang lain, juga bisa memengaruhi diri sendiri. Jika sebelumnya, niat membunuh tidak bisa memengaruhi warrior yang, karena niat membunuh saat itu hanya level langit tingkat 3, masih ada jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat yang menekan, membuat niat membunuh level langit tingkat 3 sama sekali tidak bisa memengaruhinya. Tapi sekarang, niat membunuh sudah mencapai alam ketiadaan setengah tingkat, satu level dengan jiwa pedang, jadi jiwa pedang sekarang sudah tidak bisa mengendalikan niat membunuh. Ditambah dengan kejadian yang dialami Grace Yu, di benak pikiran warrior yang sudah dipenuhi niat membunuh dan aura kebencian. Jadi, niat membunuh lebih menguasai jiwa pedang yang tertekan. Niat membunuh menguasai warrior yang saat ini hanya ada membunuh dan membunuh. Melihat warrior yang sekarang ini, semua orang pun ketakutan. Meskipun warrior yang sekarang luka parah, tapi mengandalkan niat membunuh dan jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat sudah cukup untuk menekan mereka. Kabur. Di benak pikiran semua orang hanya berpikir cepat kabur. Semua orang pun bergegas kabur ke dalam kota. Kondisi ini benar-benar sangat spektakuler. Tidak tahu kenapa, warrior yang sudah menjadikan Leviana Sang sebagai sasaran. Cahaya merah dan jiwa pedang tak berwujud terus menekan ke arah Leviana Sang. Leviana Sang pun panik, tapi dia tidak bisa banyak berpikir, berencana kabur. Tapi satu detik kemudian, warrior yang mendadak muncul di depannya, karena warrior yang sudah mengeluarkan hukum kecepatan. Mampuslah. Di benak pikiran Leviana Sang muncul pemikiran seperti ini. Cahaya merah mulai membungkusnya. Lalu, matanya mulai memerah. Tidak hanya dia, belasan orang yang di belakangnya mata pun memerah. Selanjutnya, belasan orang termasuk Leviana Sang, mengeluarkan senjata masing-masing, akan segera menusuk ke dada. Ye Yang, hentikan. Grace masih belum mati. Saat ini, mendadak terdengar suara teriakan Giovanni Yu yang gelisah. Terdengar suara Giovanni Yu, Leviana Sang mereka pun berhenti, tetapi sudah telat, beberapa orang sudah menusukkan senjata ke tubuhnya, untung saja masih luka luar saja. Warrior yang pun berdiri diam di tempat. Beberapa saat kemudian, ekspresinya sangat jelek. Perlahan-lahan cahaya merah di sekitar pun pelan-pelan masuk ke dalam tubuhnya. Sekitar 15 menit, semua cahaya merah pun lenyap. Sedangkan rambut dan mata warrior yang kembali normal. Semua orang pun merasa lega melihat kondisi ini. Sedangkan Leviana Sang mereka setelah sadar kembali, langsung bercucuran keringat dingin. Jika telat sedikit, mereka semua sudah akan mati. Warrior yang pun berdiri diam di tempat, lalu muncul di depan Grace Yu. Saat ini, Grace Yu yang bersandar di pelukan Giovanni Yu memandang warrior yang di pipinya dibasahi air mata. Melihat Grace Yu masih hidup, warrior yang pun langsung duduk lemas di tanah. Sebelumnya, dia bisa begitu kuat, sebenarnya mengandalkan niat membunuh yang kuat. Tapi sekarang melihat Grace Yu masih hidup, niat membunuh dan ketekunan ini pun hilang tanpa jejak, badan pun menjadi lemas. Melihat warrior yang duduk lemas, Leviana Sang malah merasa lega. Dia akhirnya menyadari, warrior yang memiliki akal sehat sebenarnya lebih baik. Tentu saja, karena warrior yang kehilangan akal sehat sangat menakutkan. Dia pun mempercayai jika Grace Yu benaran meninggal, warrior yang pasti akan membunuh semua orang yang ada di sini. Bukan dia ingin membunuh semua orang ini,
Hanya saja dia di waktu itu sudah tidak ada akal sehat. Warrior yang memiliki akal sehat setidaknya masih ada batasan, tidak menyinggungnya, dia juga tidak akan membuat masalah. Sedangkan warrior yang kehilangan akal sehat, di saat itu, jumpa siapa akan dibunuh semuanya. Leviana Sang pun tidak memandang warrior yang lagi, melainkan memandang ke David Gu yang ada di samping. David Gu masih belum mati, tapi lebih menderita dari mati. Sepasang tangan dan kaki David Gu sudah putus, kondisi badan sangat mengerikan. Di tanah ada 1000 keping potongan dagingnya. Sekarang dia pun menyadari, tatapan dia menatap warrior yang dipenuhi dengan rasa benci. Tidak lama kemudian, dia memandang ke arah Leviana Sang, memohon padanya. Saat ini mati adalah pilihan terbaik baginya. Leviana Sang pun tidak tega. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas, lalu menembakkan energi vitalitas ke kening David Gu. David Gu seketika tewas. Halaman gelap, benaran sudah musnah. Tatapan mata Leviana Sang pun bercampur aduk. Halaman gelap bisa dikatakan pilar pendukung perguruan. Jika halaman gelap musnah di tangan siluman monster, mungkin masih bisa menerima. Tapi para murid terbaik perguruan mati di tangan warrior yang bilang tidak benci itu pasti bohong. Tidak hanya dia, pendekar suci perguruan pasti sangat membencinya. Tetapi, sama seperti yang dikatakan warrior yang murid berbakat yang masih hidup lebih penting dari murid berbakat yang sudah mati. Lalu jika perguruan Lautan Awan ingin membalas penghinaan yang sudah dipendam 1000 tahun pada Akademi Bangau Putih, tanpa diragukan, warrior yang adalah pilihan paling cocok perguruan Lautan Awan, atau mungkin pilihan terakhir yang paling cocok. Kekuatan kuat, talenta kuat, sadis, memiliki banyak cara, sangat pemberani. Hanya di bawah kepemimpinan dia, murid berbakat perguruan Lautan Awan baru bisa kembali dengan aman dari Akademi Bangau Putih dan memiliki prestasi yang baik. Dia sangat paham, perguruan Lautan Awan bisa mendapatkan prestasi baik di Akademi Bangau Putih. Ini melambangkan apa? Melambangkan perguruan Lautan Awan kemungkinan bisa kembali ke Shenzhou di daratan tengah. Andai saja bisa kembali ke Shenzhou di daratan tengah, jangankan 1 halaman gelap, meskipun harus kehilangan 10 halaman gelap juga boleh. Karena setelah perguruan Lautan Awan kembali ke Shenzhou di daratan tengah, akan bisa segera mendidik 10 murid terbaik halaman gelap. Shenzhou di daratan tengah, murid berbakat sangat banyak. Intinya, perguruan Lautan Awan sampai sekarang masih begitu baik dengan warrior yang tujuan utama adalah ingin mengandalkannya. Bukan mengatakan perguruan Lautan Awan berniat jahat, tapi di dunia ini tidak ada makanan gratis. Kamu ingin mendapatkan apa, harus mengorbankan sesuatu. Lagi pula, warrior yang juga sedang memanfaatkan perguruan Lautan Awan. Tidak peduli di dunia apapun, keuntungan berada di posisi teratas. Kota Yunhai. Di sebuah kamar, warrior yang terbaring di ranjang, seluruh badan memancarkan cahaya ungu yang redup. Di sisi ranjang warrior yang adalah Grace Yu dan Giovanni Yu. Grace Yu bersandar di pelukan Giovanni Yu, muka tetap sangat pucat, kondisi badan sangat lemas. Adik ketiga, kamu benar-benar membuatku kaget setengah mati. Giovanni Yu menggenggam erat sepasang tangan Grace Yu dan berkata, untung saja ada memberikan cermin pelindung yang diberikan ayah padamu. Jika tidak kamu sudah mati. Kamu ini, kedepannya jangan melakukan hal bodoh seperti ini lagi, oke? Katakan, kenapa kamu membantunya? Dia perlu kamu membantu. Fisik dia lebih kuat dari siluman monster, menahan beberapa kali juga tidak akan apa-apa.
Meskipun terjadi sesuatu, juga tidak ada hubungan denganmu. Kalau kamu mati, apakah ada memikirkan aku? Memikirkan kakak pertama. Memikirkan ayah. Giovanni Yu sambil berkata, bahu pun mulai bergetar, air mata pun mengalir keluar. Grace Yu pun tidak memandang warrior yang mengangkat kepala melihat Giovanni Yu dan berkata, kakak kedua, apakah kamu tahu rasa menyukai seseorang itu seperti apa? Air mata Giovanni Yu pun berhenti, seolah-olah memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah dan berkata, Grace, kamu masih kecil, masih kecil. Jangan memikirkan yang tidak-tidak. Jangan lagi membuat kakak kedua cemas. Grace Yu berkata, beberapa tahun lagi, aku sudah dewasa. Giovanni Yu pun kembali menangis, beberapa tahun lagi terserahmu bagaimana berpikir, tapi sekarang jangan berpikir yang tidak-tidak, kamu masih kecil. Bukannya kamu yang mengajariku untuk berani menyukai seseorang, ujar Grace Yu. Giovanni Yu pun terdiam, lalu menggeleng kepala dan berkata, tidak, kamu masih terlalu kecil. Kamu yang mengatakan, berjumpa dengan pria yang disukai, harus berani mendekati. Tidak bisa gunakan kekerasan, masih tidak bisa, ujar Grace Yu. Oh, adik kesayanganku, ini semua salahku. Sebelumnya semua itu aku sembarang bilang saja. Intinya tidak boleh, tunggu kamu dewasa, ingin bagaimana terserahmu, tapi sekarang, kamu tidak boleh memikirkan yang tidak-tidak. Giovanni Yu pun ingin menangis. Aku hanya bertanya padamu apa rasa suka pada seseorang, juga bukan mengatakan yang lain. Kakak kedua, pemikiranmu berbahaya loh. Tatapan Grace Yu sedikit menggeledek. Giovanni Yu tersenyum paksa dan berkata dengan serius, Grace, kata cinta mudah melukai orang. Aku tahu kamu memiliki kecerdasan, tapi dalam masalah perasaan, bukan bisa diselesaikan dengan kecerdasan. Dengar nasihat kakak kedua, warrior yang bukan orang yang satu dunia dengan kita. Cepat lambat pasti akan meninggalkan kita. Sampai saat itu, kamu pasti akan sangat menderita. Sekarang kamu masih kecil, dia seharusnya menganggapmu sebagai adik, tidak ada rasa cinta. Mendengar kalimat terakhir Giovanni Yu, Grace Yu pun merasa sedih. Karena dia mengetahui perkataan Giovanni Yu ini benar, warrior yang selama ini hanya menganggap dia sebagai adik. Beberapa saat kemudian, tatapan mata Grace Yu pun bercampur aduk memandang warrior yang dan berkata, langit sangat sadis padaku, membiarkanku di waktu yang salah, berjumpa dengan orang yang benar. Giovanni Yu pun terdiam. Waktu terus berjalan, 4 jam pun berlalu. Warrior yang mendadak membuka mata, menghembuskan napas kotor keluar. Luka sudah membaik, hanya saja masa hidup, hanya setengah tahun. Mengingat masalah masa hidup, warrior yang pun mengerutkan kening. Dalam setengah tahun ini, harus mencari cara mencapai alam setengah suci, ini adalah hal yang cukup sulit baginya. Kamu sudah sadar, ujar Grace Yu. Giovanni Yu yang di samping Grace Yu, memandang warrior yang dengan tatapan tidak bersahabat. Warrior yang pun menenangkan hati, melihat ke arah Grace Yu dan baru ingin berbicara. Di saat ini, pintu mendadak terbuka, Denny Hao berlari masuk dan berkata, gawat, Nona Grace. Kota Yunhai mulai kacau lagi. Orang-orang ini demi merebut mayat dan alkimia batin siluman monster, malah mulai berkelahi, bahkan master perguruan sudah tidak bisa melerai mereka. Sifat keserakahan manusia. Grace Yu menggeleng kepala dan berkata, beritahu pada semua orang, bilang Ye yang sudah sadar. Bersambung.